Quran menyebutnya al-haq. Quran menyebutnya al-haqqah. Sungguh kehidupan ini ada hakikatnya. Sehingga pada saat ada ungkapan bahwa wama dan tidak kami utus semua nabi dan rasul sebagai khalifah Allah rahmatan lil alamin, maka ada terusannya. Kul itu bukan lesankan, kul itu bukan bilesani, kul itu pernyataan karena telah membuktikan, pernyataan karena telah merasakan, pernyataan karena telah diberi petunjuk, pernyataan karena telah mengenali. Kul, buktikan, nyatakan, sungguh bahwa al-ilm, ilmu yang membuka hakikat, yang menjadikan berada di dalam rahmat lil alamin, untuk alam semesta, itu untuk dapat menyatakan inama yuha, untuk dapat menyatakan kehidupan ini dalam wujud yuha ilaya. Ada satu metode inisiasi untuk dapat kembali kepada Tuhan di semua aktivitas yang kita lakukan, sehingga aktivitas kita, bekerja kita, belajar kita, atau berdunia kita lah, anam ilakum ila wahid, untuk dapat menyatakan keberadaan ahadnya diri Tuhan. Fahal antum, maka dia menjadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang selamat dan diselamatkan. Bukan muslim dalam pengertian sorban, kopiah, baju. Muslim karena perilaku orang yang selamat. Perilaku yang selamat, sebutannya terserah, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, terserah. Tapi yang jelas, jasad dengan menjalankan tatanan lahir intinya tidak berpecah belah. Yang batin itu adanya hakikat mengenali keberadaan Tuhan. Islam di zaman saat ini kita menyebut demikian, pun itu kan sebutan kita kan. Nabi kan nggak pernah mengatakan secara konkret nyata. Memang Nabi ada ungkapan surat Hujurat 14 umpamanya, jangan katakan kamu iman, kamu memang sudah Islam karena kamu sudah berbuat baik, tapi genapi perbuatan baik kamu itu dengan iman, kan gitu. Sehingga karena Nabi memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sempurnanya akhlak atau perilaku yang baik itu dengan iman. Iman itu pembuktian atau persaksian atas mengadanya Tuhan. Maka Nabi Isa disebut sebagai Isa, penunjuk tauhid. Itu ya. Itu kalau kita, sehingga kekuatan bahwa semua Rasul, Muhammadur Rasul, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa pada saat wa ma arsalnaka, saya tidak mengutus Rasul-Rasul itu kecuali dia rahmatan lil alamin. Kemudian wa ma arsalnaka, saya tidak mengutus Rasul-Rasul itu kecuali bahwa keberadaannya itu adalah waladi arsala rasul bil huda. Dia pasti membawa tentang terang supaya orang dapat berjalan di muka bumi. Dia membawa cahaya supaya terangnya ini dapat digunakan manusia untuk berjalan di muka bumi. Rasul bil huda wa dinil haq, dan supaya kehidupan berdunia ini berada di dalam fakta hakikat. Maka semua Rasul adalah Muhammad, dan orang-orang yang berada di dalam jajaran keimanan, orang yang telah memiliki keimanan asidau ala kufar, mereka tegas terhadap orang-orang yang memiliki perilaku kafir, perilaku yang tertutup, jumud dan kaku beku, orang yang hanya berpikir psikologi dirinya sendiri.
tegas terhadap orang-orang yang berperilaku kafir. Tegas. Dan mereka rohoma bainahum, dan mereka ini terjadi interaksi yang sangat baik. Sekali lagi, orang yang tampak buruk belum tentu yang terburuk, orang yang baik belum tentu yang terbaik. Ini kita untuk tidak menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak menjadi orang-orang yang munafik, kan gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Ciri orang kafir, ciri orang fasik, ciri orang munafik itu ada yang sama. Baik fasik atau munafik atau kafir itu berciri pendengar dan pemerhati serta pencerna yang buruk. Orang kafir, orang fasik, dan orang munafik itu memiliki ciri pendengar dan pemerhati dan pencerna yang buruk. Otomatis sesungguhnya menjadi pelaksana yang buruk, sering salah faham, sering kalau melaksanakan sesuatu mudah bias karena dia pendengar yang buruk, sehingga dia hanya akan tidak mencerna sebuah pembicaraan dalam hal komunikasinya, musyawarahnya. Ternyata dia tidak paham terhadap hasil musyawarah, komunikasi juga enggak paham, karena dia sudah membawa pikirannya sendiri, maka dia tidak bisa mendengar dari luar dirinya, walaupun itu tentang kebaikan dan kebenaran, maka dia otomatis menjadi pelaksana yang buruk. Biasanya cirinya kita menemui banyak masalah, itu cara Tuhan. Terkadang cara Tuhan untuk mengetahui seseorang itu fasik atau munafik, kadang kita dibuat patah hati. Paham maksud saya? Iki guyonan aja nih asli nih. Terkadang kita untuk mengatakan orang itu kafir, fasik atau munafik, Tuhan itu mengingatkan kita untuk menjadi orang yang patah hati. Tapi kita tidak larut terhadap kepatah hatian itu, kan gitu. Kalau kita sudah patah hati kan enggak untuk judu-judu, kan gitu kan. Kalau mudah patah hati. Maka di dalam surat Al-Anfal 21 kan terungkap begitu gamblang. Wala takunu kalladzi qalu sami'na wa hum la yasmaun. Ciri orang yang fasik dan munafik, mereka tuh mengatakan bahwa saya menyimak dan saya mendengar, padahal mereka sama sekali tidak mendengarkan sama sekali. Wahum la yasmaun, tampaknya mendengar tapi sesungguhnya dia tidak mendengar. Itu ciri orang munafik. Mendengarkan kebersamaan keluargaan, ternyata di luar suka membuat kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan kebersamaan dan kekeluargaan. Kadang gitu. Ini kan kalau kita kemas dalam sebuah sistem manajemen, ya kita memang mengetahui prioritas. Kita menjadi orang yang memang memerlukan orang yang memaklumi gitu ya, mudah memaklumi, ya saking lembuting ilmu gitu ya. Jika sesuatu yang telah dikerjakan itu ternyata yang dia lakukan salah, dan ternyata ada yang benar yang dikerjakan oleh orang lain dalam sebuah berjuang, selalu mengungkap alibi. Qalu lau na'lamu qitalan
lataba'nakum. Jadi orang-orang yang fasik dan munafik itu selalu mencari alibi. Mereka selalu mengatakan, seandainya kami sejak awal mengetahui, sekiranya kami sejak awal itu memahami, sekiranya kami sejak awal sudah diberi petunjuk, maka tentu kami juga akan berjuang yang benar seperti yang kamu lakukan. Tentu kami akan mengikuti kebenaran itu. Di surat Ali Imran 167. Oh, itu ada ayat begitu. Teknis ke ayat aja kan, teknis kok. Dengan kata lain bahasa Jawa jatuh no kan begitu, biasanya kan begitu itu. Ciri orang fasik dan munafik. Kalau kita negatif kan ndelok wong malas, sudah saatnya harusnya melakukan sesuatu, nggak melakukan sesuatu malas, kan sepet nih primat. Bagaimana cara supaya tidak sepet, menghilangkan kilip? Kita bisa mengatakan, oh dia nggak malas kok, dia hanya istirahat sebelum waktunya. Orang malas itu biasanya dia istirahat sebelum waktunya. Kan sekolah kok gak gelem, dia kok nggak mau sekolah, enggak. Dia ingin lulus sebelum 3 tahun. Dia sudah merasa lulus sebelum 3 tahun. Terkadang kan begitu, terkadang kan ya, sering terkadangi, usually, often. Sometimes. Ya, kalau kita mengatakan bahwa sekiranya kami mengetahui, sekiranya kami mendengar, sekiranya kami mendapat petunjuk, tentu kami juga akan berjuang untuk berada di cara yang benar dan kami akan mengikuti itu. Kan kami tidak mendengarnya. Ini kan yang butuh sebuah kehati-hatian, karena ini Quran. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Perilaku-perilaku pada hari perilaku seperti itu sesungguhnya adalah aqrabu minhum lil iman. Itu dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Karena yakulu biafwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung di dalam hatinya. Makanya kita hidup ini memperbanyak pengalaman. Hidup itu ya, kehidupan itu sebenarnya membangun pengalaman, memperbanyak experience atau pengalaman, dan memorize, merekam. Supaya kita tidak tersandung pada bab yang sama kemudian terulang. Jadi kalau ini kita dikaitkan dengan sebuah sistem manajemen, karena saya memang mencoba menyinggung hal berkaitan dengan sistem keorganisasian yang krusial, ya, hal yang sepele. Karena hal yang sepele ini yang sering menyandung sebuah organisasi untuk berkembang. Dan kita bisa melihat bahwa banyak organisasi-organisasi besar, awalnya besar, pun juga berjatuhan. Dan juga banyak organisasi yang kemudian juga berpecah-pecahnya banyak banget, entah itu karena bahkan sekali berpartai pun itu juga kemudian pecah. Padahal pelakunya orang-orang hebat. Pelakunya kan orang hebat, tapi kok pecah kayak gitu. Apa digawe dibalik, gak sanggul wong hebat, wong sing biasa banget.
saya nemen buka pecah kan begitu. Yang kita perlukan sebenarnya, kenapa faktanya, kemampuan akademiknya, kemampuan berpikir secara